Bapak Ibu sehat? Semangat, semangat pagi ini semangat. Kalau semangat coba saya tes jawab salamnya nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar semangat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya yang hadir kita Allah kasih kesehatan, panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis tabligh akbar yang insya Allah pada hari ini kita semua akan mendapatkan kemuliaan dengan sebab kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Tridaya Sakti, Bapak Suwardi Wada SE. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa menebar manfaat. Amin ya rabbal. Yang juga saya hormati Bapak Sofian SE, Ketua RW 07, Bapak Suyadi SE, Ketua Yayasan Ar-Rahmah, Bapak Supendi, Ketua DKM Ar-Rahmah, Bapak Surya, Ketua DKM Musola Darun Najah, Bapak Rafli, perwakilan Forsil, para ketua RT 01 sampai 07, Ibu Ketua Majelis Taklim RW 07, dan para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini senang gak Bu? Bahagia gak Bu? Bapak-bapak senang gak? Harus. Kenapa? Karena pagi ini kita kedatangan orang yang sangat istimewa, orang yang tidak pernah berbuat salah, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya panjang lebar, mari sama-sama kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi kita. Orang yang sering bersolawat kepada Nabi, kata Nabi, aqrabahum minni manzilatan, orang ini akan paling dekat dengan Nabi di hari kiamat. Pak, Bu, pengen gak dekat sama Nabi? Pengen aja apa pengen banget? Kuncinya satu, banyak-banyak bersolawat. Ya, karena kata Nabi, man aksarahum alayya salatan, siapa orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kana akrabahum minni manzilatan, maka orang itu paling dekat denganku pada hari kiamat, insya Allah. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian kita bersolat kepada Nabi kita, biar kita dikenali Nabi, biar kita dekat dengan Nabi.
sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, Bu. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Ibu sekalian, pada kali ini saya akan sampaikan 4 kunci biar kita bisa masuk surga tanpa transit ke neraka. Masuk surga tanpa transit kemana? Neraka. Jadi orang masuk surga itu harus jembat dulu, melewatin apa? Neraka. Kata Nabi, tadkhuluna al-jannata bisalamin. Kalau kamu pengen masuk surga, langsung, kagak pakai transit di neraka, langsung masuk dalam surga, kata Nabi. Berapa, Bu? Berapa, Pak? 4. Pengen masuk surga, pengen? 1, kata Rasulullah, afsyus salam. Catat nih, Bu, ya. Kunci masuk surga 1, afsyus salam. Suka damai, sebarkan salam, sebarkan kedamaian. Orang yang tidak pernah marah dengan orang lain, akur dengan kanan, akur dengan kiri, akur depan, akur belakang, suka kedamaian, itu orang yang akan masuk surga gampang. Amin, Bu. Ini kadang-kadang sama tetangga kiri marah, tebang urusan kecil, urusan dunia marah. Maka kata Nabi, kunci pertama orang masuk surga dengan gampang bukan sholat, bukan ibadah lain, afsyus salam, suka dengan kedamaian. Besok ada beda pilihan, itu urusan dunia, hanya beda pilihan, kemudian marah, nggak pernah tegur sapa. Itu bukan umatnya Nabi. Nabi Muhammad itu Allah utus ke dunia, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Kita ini adalah penerus perjuangan Rasulullah. Jadi Nabi itu diutus ke dunia oleh Allah rahmah, punya kasih sayang. Rahmah itu Bapak Ibu sekalian, ibarat kita minum, itu minum vitamin. Orang yang setiap hari minum vitamin, fresh, seger, fit terus. Orang yang dikasih rahmat Allah, tuh seperti orang yang dikasih vitamin. Makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa menciptakan diri kita ini sebagai rahmat. Nabi Muhammad diutus rahmat buat umatnya.
rahmat buat orang Islam, rahmat buat orang non-muslim, rahmat buat binatang, rahmat buat tumbuh-tumbuhan, rahmat buat dunia ini. Berkat ada Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umatnya, jangan pernah hati kita rusak dengan sebab apa? Karena kita punya hati yang tidak bersih. Gendeng, kenal gendeng bu? Gendeng, benci sama orang, itu bukan umat Nabi Muhammad. Kesel, benci, hasud, dengki aja sama orang, ini harus dibuang jauh-jauh kalau pengen masuk surga. Ya, orang hidup itu Bapak Ibu emang udah pasti ada perbedaan, udah pasti. Ibu pakai sendal beda nggak? Kanan sama kiri beda. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Pernah kaki sebelah kanan protes kalau kaki sebelah kiri nggak sama? Nggak ada yang protes. Semua kita diciptakan dengan perbedaan. Beda dengan kanan, beda dengan kiri. Ketika kanan dan kiri bersama, maka adanya sebuah rahmat, sebuah kenyamanan, sebuah kasih sayang. Coba Bapak Ibu mau kondangan, pakai sepatu, pakai sendal, karena pengen dua-duanya kompak, kanan sama kanan dipakai, ditawain orang nggak? Tawain. Ya, karena ada perbedaan itulah ketika dia berjalan bersama, jalan bareng-bareng, adanya rahmah. Maka insya Allah ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita bersyukur nih, umat Rasulullah mendapatkan rahmat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta sama Nabi, maka orang itu akan selamat. Dengan apa mencintai Nabi? Dengan ngikuti sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang besar, sunnah Nabi ada yang ringan-ringan. Ini kita lebih kuat melaksanakan sunnah Nabi yang besar apa yang ringan yang kecil bu? Ini mah jangan-jangan yang besar kagak, yang kecil kagak bu ya. Apa Bapak Ibu sekalian, sunnah Nabi yang besar rasanya kita berat. Sholat malam tiap malam, qiyamul lail, kaki apa bengkak ada di sini. Umat Nabi Muhammad kalau sholat malam tiap malam kaki apa bengkak ada. Berat buat kita, berat. Ya. Tetapi ada sunnah-sunnah Nabi yang ringan. Apa Bapak Ibu sekalian? Senyum, tegur sapa, baru nyampe ketemu senyum. Kalau saya ketemu Pak Lurah senyum, berarti hati saya sama hati Pak Lurah nggak ada masalah, damai. Tapi kalau kita bertemu di satu majelis, bertemu berpapasan di jalan, tidak tegur sapa, tidak memberikan salam, tidak senyum, berarti hatinya orang itu bermasalah. Dan itu tidak diajarkan oleh Nabi. Ya, makanya kata Nabi, kuncinya afsus salam. Kunci masuk surga adalah cinta kedamaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada perbedaan, biasa itu hidup, namanya hidup pasti punya perbedaan. Ya, yang penting adalah sama-sama Tuhan kita Allah. Yang penting sama-sama Nabi kita Muhammad. Kiblatnya sama, sholatnya zuhur 4 rakaat sama. Ada perbedaan yang lain biasa, dan itu kita anggap rahmat buat kita. Ya, kecuali kalau ada orang nih Tuhannya beda sama kita, nabinya ngaku Nabi Ahmad Musoddek,
Ya, bukan Muhammad Rasulullah. Nah, boleh deh itu. Baru kita tegur. Karena udah apa? Beda akidahnya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Yang kedua, kunci gampang masuk surga. Apa? It'amut ta'am. Sering berbagi. Hari ini nih, yang dimakan, yang diminum, siapa yang paling banyak untuk mengeluarkan berbaginya, diniatkan untuk Nabi, maka dia yang paling banyak pahalanya. Orang, Pak, di sini ada nggak orang yang paling dermawan? Bisa nggak kita jadi orang paling dermawan? Ini konsumsi masjid saya, ini air yang beli saya, ini alat-alat yang beli saya. Ada di sini begitu? Ada. Kalau ada orang yang paling dermawan, pasti yang terpaling dermawan hanya Rasul. Rasul itu, Rasulullah disebut ajwadan nas, manusia yang paling dermawan. Apa bukti Rasulullah paling dermawan? Rasulullah tidak punya harta simpanan. Tiap hari harta Nabi, ada yang membutuhkan dikasih. Nggak kayak kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu semua pasti punya simpanan. Kita itu kebiasaan kita nyetok makanan buat besok, bulan depan, buat minggu depan. Nabi nggak ada. Hari ini Nabi punya rezeki, ada orang datang minta, kasih. Nggak ada yang disimpan untuk esok, nggak ada. Tuh Rasulullah tuh, orang paling dermawan. Sepaling-paling dermawannya kita masih punya harta disimpan buat esok. Ya, kalau pengen kayak Nabi tuh begitu tuh, nggak ada harta yang dia simpan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sebanyak apapun harta yang kita punya, kita simpen, kalau besok kita mati, dibawa enggak? Bawa enggak? Enggak akan ada. Makanya orang ketika masuk ke alam kubur, ketika dia dikuburkan, kemudian dia ditanya, dia akan menjerit, ya Allah berikan saya kesempatan untuk balik lagi ke dunia. Bukan untuk sholat, tetapi untuk bersedekah. Ya, maka ciri-ciri orang gampang masuk surga, gampang untuk berbagi. Ya, besok Bapak Ibu sekalian ada acara maulid di sini, ada orang minta sumbangan, kita ada buat maulid, kasih. Kenapa? Untuk Nabi. Nabi yang nanti akan membantu kita. Nabi yang nanti akan menolong kita saat kita dalam kesulitan. Nabi yang akan memberikan syafaat. Nih Bapak Ibu sekalian, saya kasih satu cerita. Dulu di negara Libanon ngadain acara maulid. Sama pemerintahnya diundang semua. Nah, boleh nih Pak Lurah ya, kelurahan ngadain maulid, diundang semua. Muslim ikut maulid, non muslim, orang Nasrani, orang Kristen ikut maulid. Di sana itu Pak, kalau lagi maulid Nabi kan ada mahalul qiyamnya, berdiri marhaban. Tola'al badru alaina, tola'al badru alaina. Masang apa Pak? Senjata, dor ke atas. Kayak orang Betawi kalau lagi akad nikah pasang apa? Tasan. Dia maulid pasang senjata. Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak peluru senjata itu kena anak balita
orang Nasrani, kena pelurunya, kena palanya, masuk ke dalam pala, berdarah-darah. Akhirnya apa? Anak itu menangis, menjerit-jerit, dibawa ke rumah sakit. Ya, di rumah sakit nggak mampu, dibawa lagi rumah sakit yang terbaik di negara itu. Ternyata nggak mampu mengeluarkan anak peluru yang ada di kepala anak balita tadi. Orang Nasrani. Kemudian akhirnya ibunya yang ikut hadir maulid protes. Bukan protes sama panitia, bukan. Protes sama Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sebab engkau umatmu memperingati kelahiranmu, anak saya kena peluru. Saya minta sama kamu, bilang sama Tuhan kamu, saya tidak mau anak saya kenapa-kenapa. Tuh, protesnya sama Nabi. Kata dokter, ibu, ini nggak bisa ditangani di rumah sakit di Lebanon. Ini harus dibawa kemana? Rumah sakit yang ada di Amerika. Masya Allah, Pak. Boro-boro ke Amerika, Pak ya. Akhirnya apa? Ketika ibunya habis protes kepada Nabi Muhammad, masuk ke ruangan operasi. Anaknya duduk. Kata anaknya, Umi, pintunya jangan dibuka. Dia keluar, Umi, dia keluar. Gitu. Kemudian anak itu dipeluk, Pak. Nggak ada darah, pelurunya hilang. Kata anak itu, Umi, Muhammad datang, Mi, Muhammad datang. Muhammad nolong saya, Mi. Muhammad keluar dari pintu, Mi. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Ibu dan anaknya bersyahadat hari itu. Ini pelajaran buat kita, Bapak Ibu sekalian. Orang hadir aja ke majelis maulid Nabi, bukan umat Rasulullah, bukan orang Muslim, orang Nasrani, ikut hadir, rahmat Nabi datang, sudah memberikan syafaatnya di dunia. Nah, makanya buat kita, ya, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu dengan rahmatnya Nabi Muhammad. Siapa yang paling perlu untuk acara hari ini? Siapa yang paling besar ngeluarin biaya hari ini? Maka dia yang akan dilihat oleh Nabi. Siapa yang paling perlu, maka pertolongan Nabi akan datang. Maka jangan main-main. Nabi yang hari ini kita peringati kelahirannya, beliau datang melihat siapa di antara umatnya yang memang betul-betul serius bahwa Rasulullah itu datang. Maka insya Allah yang hadir semua akan Allah kumpulkan bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, insya Allah ya. Maka it'amut ta'am, sering-seringlah berbagi, terutama untuk Rasulullah ya. Kalau kita pengen dapat syafaatnya Nabi. Itu cerita pertama. Cerita kedua, ini cerita ini, Bu, ada di dalam kitab fikih. Nanti Bapak Ibu bisa Google, lihat di Google. Cerita ini dalam kitab fikih, nama fikihnya I'anatut Talibin. Babnya bab walimah. Tuh, jelas kan? Kitabnya kitab fikih, nama kitabnya I'anatut Talibin. Babnya bab walimah. Di dalam kitab itu diceritakan di negara Syam ada seorang pemuda. Seorang pemuda lagi main-main sama kudanya. Naik kuda, jalan sini, jalan sono, jalan sini sama kuda. Ternyata lama-lama kudanya ngamuk, sehingga anak muda sulit mengendalikan. Ngamuk dia, lari kencang.
Akhirnya kuda itu sampai masuk ke dalam pekarangannya raja. Nama rajanya Malik bin Marwan. Di dalam pekarangan raja, si anak muda di atas kudanya itu, kudanya masih ngamuk. Kemudian kuda itu nabrak anak balita, anak raja. Anak raja ditabrak dengan apa? Kuda. Mati. Coba Bapak Ibu saya tanya. Ibu dengar di rumah lagi masak, dengar ada anaknya lagi main ditabrak motor mati. Apa yang Ibu lakukan? Bapak, apa yang dilakukan? Marah nggak? Marah besar. Anak kita ditabrak orang mati di tempat. Kalau perlu nyawa dibalas apa? Bunuh sekalian dia. Raja marah besar. Kata raja, panggil anak muda itu, ngadap ke saya. Anak muda itu sudah berpikir, ya Allah, kalau saya dipanggil raja, kira-kira apa hukumannya, Bu? Kalau nggak dibunuh, penjara seumur hidup. Ya. Nyampe, Bu, dia di depan raja. Pas depan raja, raja nggak marah. Raja senyum, bahkan ramah. Wahai anak muda, engkau yang nabrak anak saya. Bener raja. Kemudian kenapa sampai terjadi? Saya nggak sengaja raja, karena kuda yang saya ngendarai ngamuk. Kemudian kata raja, kamu ini penyihir ya? Demi Allah, bukan raja, saya bukan penyihir. Kalau kamu bukan penyihir, kenapa kamu bisa nyihir saya? Yang sebelumnya saya marah besar karena anak saya engkau tabrak. Tapi saat saya bertemu dengan kamu, saya malah tidak marah. Masya Allah tuh, Bu. Ya. Apa kata anak muda? Saya cuma bernazar raja, nazar. Sebelum saya masuk ke istana ngadep ke raja, saya sudah nazar dalam hati. Kata anak muda, ya Allah, kalau saya selamat dari hukuman raja, saya tidak dipenjara, saya tidak kena denda dari hukuman raja, saya nazar, saya mau bikin acara walimah maulid Nabi besar-besaran. Itu nazarnya tuh, Bu. Bikin acara maulid Nabi apa? Besar-besaran. Mendengar jawaban itu raja, kata raja apa? Hari ini kamu saya maafkan, kamu saya bebaskan dari hukuman saya. Saya kasih nih kamu uang 100 dinar, bikin acara maulid Nabi. Bayangin Bapak Ibu sekalian, ya, si anak muda sudah terbebaskan dari hukuman, baru niat doang, baru niat mau bikin maulid, Nabi sudah datang menolong dia. Apalagi yang sudah datang ke sini. Pasti kalau kita punya banyak kesulitan dalam hidup kita, kesulitan dalam pekerjaan kita, menghadiri maulid Nabi, memberikan bantuan dana buat maulid Nabi, kesulitan apapun yang kita punya akan Nabi tolong, akan Nabi bantu. Itu harus kita yakini. Kalau Bapak Ibu kurang percaya, buka Google, klik yang tadi, keluar pasti. Kalau Bapak masih pengen tahu riwayat kitabnya, buka aja di Google, klik nama saya, nuranwaramin.com. Klik aja, ada di situ. Ya, buka Google, klik nama saya, nuranwaramin.com. Karena sudah saya tulis itu materinya. Dan kitabnya jelas. Arti Bapak Ibu sekalian ya, pokoknya kalau buat maulid Nabi, buat Nabi jangan ragu-ragu. Curahkan yang kita punya,
Berikan semua yang kita bisa. Bisa dengan duit, kasih. Bisa dengan tenaga, berikan. Tidak punya duit, tidak punya tenaga, hadir aja di majelis maulid Nabi, maka orang itu akan ditolong Nabi saat orang itu mendapatkan kesulitan. Kalau tidak bisa hadir juga, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sholawat itu Bapak Ibu bukan sembarangan perintah. Sholawat itu yang merintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Bapak Ibu sekalian mau tahu gak? Allah itu biasanya kalau nyuruh kita sholat, Allah nggak sholat. Aqimus sholat, gitu kan? Sholatlah kamu. Allah nyuruh kita ngeluarin zakat, infak, sedekah. Allah tidak berzakat. Allah nyuruh kita puasa, kutiba alaikumusiyam. Allah enggak berpuasa. Tapi beda dengan Allah nyuruh kita sholawat. Maka Allah lebih dulu bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru perintahnya ya ayyuhalladzina amanu sallu, gitu kata Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan bosan-bosan bersolawat. Minimal setiap hari 100 kali. Minimal setiap hari 100 kali. Apalagi kalau sampai 1000 kali. Yang sering bersolawat kepada Nabi, maka dialah yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat. Sebelum tidur solawat 10 kali. Sesudah bangun tidur salawat 10 kali. Jangan pernah tinggalkan salawat kepada Nabi. Bapak Ibu saya tanya coba, kalau sholat kan tahiyat akhir, tahiyat itu ada sholawatnya. Ada nggak Bu? Ibu nggak baca, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Nggak sah. Coba-coba kita sholat kagak nyebut nama Nabi, sholat itu nggak sah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sholawat itu adalah apa? Wasilah, perantara doa kita agar sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tiap hari Bu ya, minimal 100. Biar Nabi kenal sama kita. Kita kalau kenal sama pejabat Bu, gampang gak urusan? Gampang. Apalagi kenal sama Nabi. Nabi kenal sama kita, maka untuk masuk surga apa? Gampang. Ketiga, kunci gampang masuk surga, silaturahmi. Ya, menjalin silaturahmi, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang kenal maupun yang nggak kenal, baik yang hidup maupun yang mati. Jadi kalau kita punya saudara udah mati, jangan diputus silaturahminya. Dengan apa? Doa, istighfar, dan sedekah. Ya, orang kalau mati Bapak Ibu sekalian,
Ini kita akan mati nggak nih? Akan mati nggak? Dekat apa dekat? Dekat apa jauh? Dekat Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang bisa jamin kalau besok kita masih hidup. Nggak ada. Hari ini bisa duduk bareng, hari ini bisa kongkok bareng, hari ini bisa makan bareng, belum tentu besok Israel udah datang. Tempo hari saya ceramah ke CBL, Bu. Ya, di masjid begini nih. Ayam, Bu, ayam dari luar masuk ke dalam, kabur-kaburan ke dalam ruangan, lobok itu kabur-kaburan. Rupanya ayam itu tahu kenapa ayam itu sampai kelebok-kelebok gitu ya. Tahu ada yang datang ke majelis ini. Siapa Bu yang datang? Israel datang ke majelis, ayam ngeliat, maka dia kabur-kaburan. Ternyata Israel jemput salah satu ustazah yang sedang hadir. Iya bener ini Pak, kenyataan. Nyampe tuh Israel ke ustazah lagi duduk. Udah selesai. Tuh, enak gak tuh Bu? Mati lagi maulid. Bu, enak gak? Ada yang mau saya doain? Ya. Jadi ketika Israel datang Ibu sekalian ke majelis ini, ayam melihat bahwa ada Israel nyampe, salah satu di antara yang hadir diangkat balik. Kita nggak tahu kapan kita akan dijemput oleh Israel. Kalau kita udah ada di alam kubur Bapak Ibu, yang dinanti satu, kiriman dari orang yang masih hidup. Apa kirimannya? Doa. Sering-sering berdoa sama orang yang ada di alam kubur, terutama orang tua kita, saudara kita. Dia ngeliat kalau anak mantunya datang ngirimin doa. Ya Bu ya. Yang kedua yang dinanti apa? Istighfar. Satu istighfar yang dikirimi dari orang yang hidup buat orang yang di alam kubur, dia akan mengangkat satu derajat orang yang di alam kubur. Ketiga, sedekah. Maka boleh Bapak Ibu sekalian, nih saya datang ke DKM Ar-Rahmah, saya mau wakaf apa? Kipas angin. Wakaf boleh tuh Bu, kipas angin. Sebab kipas angin wakaf dari si pula, orang yang duduk jadi adem. Orang yang ngasih wakaf, pahalanya ngalir. Niatin buat almarhum ini ibu saya, maka ibunya yang di alam kubur dapat kiriman pahala, yang ngasih anaknya dapat kiriman pahala. Dan pahala itu apa? Ngalir. Ngalir. Percaya Pak? Bu, percaya Bu? Kalau nggak percaya rasain dulu, ntar lapor sama kita. Nyampe nggak tuh pahala ke alam kubur Bu ya? Nah ini Bapak Ibu sekalian, silaturahmi sama yang hidup, silaturahmi sama yang mati jangan diputus. Ini kadang-kadang banyak orang ya udah mati nggak dilongok-longok. Orang kan bini Bu, Ibu ada nggak anak yang di pesantren? Parura dah. Parura anaknya di pesantren, kalau bawa nasi, bawa makanan buat anaknya doang apa buat teman-temannya? Ya, kan nggak sebarang sepondok Pak dikasih. Kalau Pak Lurah datang kasih kiriman buat anak yang lain ngeliatin doang dari jauh ya. Enak kali ya gua dikirimin begitu sama bapak gua ya. Orang yang di alam kubur Pak, tetangga-tetangga kuburannya, kalau kuburan orang tua kita kirimin tuh sama seperti kita ngirimin anak di pondok. Yang lain cuma ngeliatin doang. Makanya kita kalau doa, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Jadi kita bagi tuh tetangga-tangga kuburan mak kita, tetangga-tangganya.
Jamil muslimin muslimat, sedikit-sedikit bungkus gitu. Itulah silaturahmi. Dengan silaturahmi janji Nabi dua. Satu, Allah kasih panjang umur. Jadi kalau pengen panjang umur, sering-seringlah apa tuh? Bersilaturahmi. Salah satu silaturahmi yang bagus, masuk ke dalam masjid. 5 kali dalam sehari kita ketemu dengan orang itu. Maka kalau orang itu rajin ke masjid, rajin bersilaturahmi, lagi-lagi apa Bapak Ibu Ustaz? Nih, hatinya bersih. Jangan sholatnya rajin, ngajinya rajin, sama orang benci, kagak pernah tegur sapa, sama orang gedeg, sama orang sering menghasut, sama orang sering menyakiti, menzolimi. Jangan. Berarti pertanda orang itu hatinya belum bersih. Kalau hati kita masih kotor, masih gedeg baik sama orang ya, Bu, ada nggak yang ibu keselin sama orang? Alhamdulillah. Kalau masih ada, nih saya kasih doa. Doanya dari Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Itu doa Nabi baca setiap kali Nabi berangkat sholat dari rumah ke masjid. Bapak-bapak nih kalau ke masjid bacanya doa ini, ambil jalan. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Kalau orang hatinya cahaya, Bapak Ibu, kagak pernah gedeg sama orang, nggak pernah. Orang yang hatinya cahaya, sumringah, ketemu siapa saja akur, akrab. Itu orang bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya nggak pernah nyakitin orang. Orang yang hatinya bercahaya selalu damai. Itulah kita minta. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Nabi, Bapak Ibu, bukan hatinya doang yang diminta kepada Allah bercahaya. Tapi apa, Bu? Nih kata Nabi, doanya panjang, Bu, tapi gampang. Ibu-ibu, bapak-bapak, Google aja, nanti di copy. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hati saya cahaya. Wa fi basari nura. Jadikan pandangan mata saya cahaya. Wa fi simai nura. Jadikan telinga saya cahaya. Wa fi yamini nura. Jadikan tangan sebelah kanan saya cahaya. Wa fi shimali nura. Jadikan sebelah kiri saya cahaya. Wa fi amami nura. Jadikan orang yang depan saya bercahaya. Wa fi warai nura. Jadikan yang di belakang saya cahaya. Wa fi fauqi nura. Jadikan yang di atas saya cahaya. Wa fi tahti nura. Jadikan yang di bawah saya cahaya. Wa zidni nura. Wa zidni nura. Tambahkan saya cahaya. Jadi orang, Bu, Pak, kalau udah dikasih cahaya, bersih. Kita mau ngomong sama siapa kek di hadapan kita, cahaya yang keluar. Ini kadang kan depannya doang bagus, di depan mah baik, di belakang apa? Wah, ngikut dia ngomong-ngomongin. Jadi di belakang kita juga cahaya. Kanan kiri tangan kita berbuah cahaya. Mata kita memandang dengan cahaya Allah. Kuping kita pun mendengar dengan iringan cahaya Allah. Bapak Ibu sekalian, karena mati itu dekat, ya. Mati itu dekat. Bahkan mati itu bagtatan katanya, datangnya mendadak. Yang udah usia 50 ke atas, ya, udah banyakin ngadep ngulon. Jangan ngadep ngetan mulu. Ngetan sono ke Kerawang kemana? Cibitung nyari janda ya. Jadi udah ngadep apa? Ngulon. Biar kita punya bekal kalau pulang. Yang udah usia 50 ke atas, hatinya bersihin. Udah jangan pakai gedeg sama orang, kesel sama orang, nyakiti orang, jangan, buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Kenapa? Jangan sampai dibawa mati. Orang, Bapak Ibu, kalau udah 50 tahun ke atas, gayanya masih begitu baik, sampai mati itu begitu. Makanya kata Ustazah Halimah Idrus nih, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ya, kenal Ustazah Halimah Idrus, Bu?
Kalau pengen bener, kata beliau apa? Nih, pengen bener, benerin sholatnya. Kalau orang itu sholatnya bener, pasti amal yang lain ikut bener. Kalau amal yang lain ikut bener, maka hidupnya orang itu bener. Kalau orang itu hidupnya bener, maka matinya pun akan bener. Jadi mati kita, Pak, bener atau nggak bener, tergantung hidup kita. Kalau orang itu matinya benar, maka orang itu nanti akan bertemu di dalam surga bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Pengen, Bu, masuk surga bersama Nabi? Masya Allah, itu idaman kita, Bu. Ya, makanya dulu ada riwayat begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada riwayat begini. Ada sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kapan datang kiamat? Kiamat ditanya, Bu, kapan datang? Kata Nabi, emang sudah apa yang kamu siapkan untuk kedatangan kiamat? Gitu ya. Saya tidak menyiapkan sholat, saya tidak menyiapkan sedekah, tapi saya menyiapkan cinta saya kepada Allah dan kepada Rasul. Tuh kata orang itu. Kata Nabi apa? Anta ma'a man ahbabtah. Kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Ya, kalau hari ini kita cinta sama Nabi, maka nanti di hari akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Maka jangan pernah berhenti, ngasoh, lelah mencintai siapa, Bu? Nabi. Nabilah yang akan menolong kita. Maka bersyukur hari ini DKM Ar-Rahmah ya ngadain apa? Acara seperti ini. Karena yang diundang siapa? Rasulullah. Kalau Nabi yang diundang, maka orang yang datang akan menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Rasulullah. Itu harus siapa itu? Harus dicamkan dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita pengen mulia, sering-sering dekat dengan orang yang mulia. Kalau kita pengen mulia, sering-sering sebut orang yang paling mulia. Kalau kita pengen mulia, sering-sering datang ke tempat yang dimuliakan oleh Rasulullah, maka orang itu akan menjadi mulia. Insya Allah nih yang hadir ya, semuanya Allah catat kita sebagai orang yang mulia bersama dengan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah. Yang terakhir, kunci masuk surga apa? Tanpa transit ke neraka. Itu tadi yang 3 berat apa ringan sih, Bu? Yang 3 itu udah berat apa ringan kalau kerjain? Damai sama orang berat apa ringan tuh? Berat kalau orang itu gedek baik sama orang. Ini ada nih lagi duduk nih, kok gedek sama dia, dia hadir lagi kemari, gitu ya. Berat tuh, berat ya. Tapi kalau hati kitanya ringan, mabuk ringan. Yang menyebabkan berat kan hati kita. Memberi makan itu berat apa berat? Berat bagi orang yang bol kuning buntut gasir, yang pelit, berat. Makanya kenapa Bapak Ibu coba zakat fitrah bentuknya bahan makanan pokok, mau gandum kek, mau beras kek. Kenapa? Karena sebab turunnya zakat fitrah itu, Bu, dulu orang kalau dipintain yang bentuknya duit itu bol kuning butut gasir, pelit. Coba Bapak kalau sedekah, coba kalau dipinta, Pak besok bawa jeruk ya 5 kilo, mau tuh dia. Harga jeruk dengan 5 kilo sama-sama duit juga. Maka orang itu lebih ringan memberikan materi daripada dikasih duit. Ya. Makanya memberikan it'amut ta'am itu bagian daripada apa tuh? Yang ketiga silaturahmi. Yang keempat apa, Bu? Salatul qiyam wan nasu niyam. Salat malam sementara orang lagi pada tidur. Yang paling berat tuh. Ya. Salat malam orang pada apa? Tidur. Maka jaminan Allah apa? Maqamam mahmuda. Orang yang bertahajud
Orang yang salat malam Allah angkat ke tempat yang mahmud, yang terpuji. Jadi kalau pengen kita diangkat oleh Allah, posisinya ya jangan tinggalin apa tuh? Salat malam. Pengen rezekinya gampang, jangan sholatin apa? Salat malam. Pengen urusan semua tuntas, jangan tinggalin salat malam. Pengen sehat, jangan tinggalin salat malam. Coba Bapak Ibu perhatikan, Bu, doa duduk di antara dua sujud apa? Rabbik firli wa'afini wa'fu anni. 8 poin, Pak. Bapak Ibu kalau lagi sholat perhatikan enggak? Ketika kita duduk di antara dua sujud, ada doa yang paling komplit kita minta. Rabbik firli, ampuni dosa saya. Semua kita pasti punya dosa. Sebab sholat, dosa orang itu Allah hapus. Maka kalau ngerasa banyak dosa, jangan pernah tinggalin sholat. Karena dengan sholat dosa kita diapain? Dihapus. Rabbik firli warhamni, akan disayang Allah, kasih sayang Allah akan ada bagi orang yang sholat. Wajburni, tutupi kekurangan saya. Semua kita punya nggak kekurangan? Semua kita punya nggak aib? Pernah nggak bikin dosa? Dosa yang kita lakukan, aib yang kita punya, Allah tutupi. Kalau Allah buka, Bu, sekali dosa timbul bisul atu, sekali dosa timbul bisul atu. Lah kalau dosanya banyak, palanya udah apa? Isulan semua, Pak ya. Tapi wajburni, Allah tutupi. Dengan apa? Sholat. Maka kalau dia tidak sholat, jarang-jarang sholat, jangan heran nanti kalau aibnya Allah buka. Kita kan punya aib, semua orang punya aib, punya kekurangan. Tapi kekurangan kita Allah tutup. Ada di mana tuh? Sholat. Warzukni, Allah kasih rezeki dengan sholat. Warfa'ni, Allah angkat derajatnya dengan sholat. Wahdini, Allah kasih petunjuk, hidayah. Bapak Ibu kemari itu karena hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu selalu kita minta. Di mana? Bapak Ibu minta hidayah di mana? Ihdinas siratal. Ya Allah, berikan saya hidayah, jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang istiqomah. Ada di mana tuh, Bu? Sholat. Maka kalau orang yang tidak sholat, jarang-jarang sholat, jauh sama hidayah Allah. Wa'afini, sehatkan saya ya Allah dengan sholat. Nah ibu bapak nih, tahu nggak Imam Ali kalau lagi sakit obatnya apa? Sholat. Ini kalau lagi sakit libur sholat, Bu ya. Kepala gua pusing betin, udah gua sholat dah, begitu Bu ya. Ada begitu, Bu? Justru Bapak Ibu sekalian, ketika kita sakit, banyakin sholat, banyakin sujud, karena kita butuh sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut wa'afin, wa'fu anni. Yang terakhir apa? Wa'fu anni. Ya Allah, maafkan saya, maafkan saya. Jadi kita minta maaf terus sama Allah, biar dimaafin segala dosa kekurangan kita. Dengan sebab apa? Sholat. Ya, terutama lagi sholatnya sholat malam. Ini sunnah Nabi yang berat, jarang orang bisa melakukan. Ya, makanya kita butuh ihdinas siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan acara semacam ini kita kenal sosok Rasulullah, sehingga kita rasanya sayang kalau ada sunnah-sunnah Nabi yang Nabi sudah ajarkan kita tidak lakukan.
Dengan duduknya di sini, pulang dari sini ada oleh-oleh yang kita bisa lakukan. Minimal 4 poin. Yang biasanya pelit-pelit, besok kalau ada acara-acara Jumat berkah, jangan pelit, karena itu salah satu pintu surga, gampang masuk surga. Nah, para Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan, mudah-mudahan kita Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Niatin juga Allah kasih ilmu yang bermanfaat. Niatin juga biar kita istiqomah dalam menjalankan amal-amal soleh. Niatin juga Fatihah ini biar bisa datang ke rumah Nabi, ketemu Nabi, berziarah ke makam Nabi. Nah, itu niatin, Bu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon ya. Insyaallah saya akan berangkat umroh tanggal 10 sampai 20 November. Ya, mohon doanya bersama rombongan. Insya Allah berangkat 10 sampai 20 November. Mohon doanya biar semua lancar. Kebetulan, Bu, itu seatnya masih ada 10 seat lagi yang kosong. Ada yang mau ikut? Nunjuk doang nggak bayar, nunjuk ya. Tanggal 10 sampai tanggal 20 saya berangkat, seatnya tinggal 10 lagi. Ya, mudah-mudahan kita baca Fatihah yang saya programkan lancar. Bapak Ibu juga Allah bukain jalan biar bisa bertemu dengan Baitullah dan Rasulullah. Siapa tahu ntar pulang dibawa kasur, Bu, buka-buka. Bawa kasur, Bu. Kira-kira duit apa baksat? Ya, nanti pulang lihat. Pengen berangkat 10 November sampai 20. Itu hotelnya Tower Zam-Zam, bintang 5, Bu ya. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar semua, nggak ada kendala. Allah sempurnakan yang 10 seat lagi. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tahun depan kita dikasih panjang umur, bisa bertemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.